A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita sama-sama memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh anugerahnya kepada kita. Dan kita dalam hal ini pada kesempatan sekarang masih kita bisa beraktivitas, masih kita menjalankan seluruh apa yang menjadi kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabatnya hingga kepada umatnya sampai akhir zaman. Di penghujung akhir tahun, yaitu di bulan Zulhijjah, yang sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya bulan Muharram. Di dalam Al-Quran Allah tegaskan salah satu di antara bulan yang Allah sucikan, makanya disebut Muharram, bulan yang disucikan oleh Allah, adalah 4 bulan, diantaranya adalah bulan Muharram, di mana di situ Allah menegaskan dalam Al-Quran, di mana di bulan Muharram itu adalah bulan yang disucikan, tidak ada peperangan, tidak ada perbuatan maksiat, dan juga hal-hal yang menyangkut dengan kebaikan-kebaikan di bulan Muharram. Rasulullah menyunahkan untuk puasa di bulan Muharram, dan juga segala hal kebaikan yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari secara historis ya, Muharram itu diambil dari peristiwa bersejarah di mana Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam hal ini esensi ketika kita menyambut bulan suci Muharram, artinya bagaimana kita menghijrahkan diri kita, keluarga kita, seluruh apa yang kita miliki itu dipindahkan, dihijrahkan untuk ke arah yang lebih baik, dengan kekuatan keyakinan yang ada dalam diri kita sebagai modal yang hadir di dalam hati kita. Maka wujud dari keyakinan itu, bukti dari keimanan yang kita miliki, adalah mereka orang-orang yang melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan itu akan mendapatkan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 dikatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu bi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dengan kalimat taukidnya Allah menegaskan, inna alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yarjuna, artinya mengharapkan akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang dari Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi juga Maha Penyayang. Sahabat-sahabat sekalian, ayat ini mengandung pesan kepada kita
bahwasanya bagaimana kita ingin mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah, ya, maka Allah tegaskan ada hal yang harus kita miliki, harus kita jalani, dan harus ada di dalam kehidupan kita. Siapa yang dimaksud? Apa yang harus dikerjakan? Yaitu adalah orang-orang yang memiliki keimanan, orang-orang yang menghadirkan di dalam akalnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir dalam ingatan, tumbuh dalam keyakinan terhadap apa yang diyakini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, percaya akan malaikatnya, yakin dan percaya akan kitabnya, yakin percaya akan rasulnya, yakin percaya akan hari pertanggungjawaban, yakin dan percaya akan ketetapan Allah, baik yang sesuatu yang khair ataupun yang syarri, itu semuanya adalah kebaikan dari Allah buat kita semua. Artinya tidak akan mendapatkan yarjuna rahmatullah dan juga ghafurur rahim kalau kita tidak memiliki keyakinan atau keimanan. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah engkau akan mengira akan dimasukkan ke dalam surganya Allah? Kalau kita tidak memiliki keyakinan akan akhirat, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keimanan kepada Allah menjadi satu hal yang fundamental, basic di dalam kehidupan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Tidak menjadi sebuah kebaikan engkau menghadap timur dan barat, walakinnal birra, tetapi yang namanya kebaikan, yang namanya persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, man amana billah, siapa saja yang melakukan itu semua dasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalu wajibin alal insan ma'rifati ilahi, pertama dan utama diwajibkan kepada manusia adalah mengenal dan meyakini, beriman kepada Allah. Kullu amrin bibalin la yubda'u bismillah bahwa apapun urusan yang kita lakukan tidak didasari karena keyakinan kepada Allah, terputus, tidak akan diterima oleh Allah. Kullu mal, apapun yang kita perbuat, kalau tidak dengan dasar Allah, maka semuanya akan aftar, tertolak. Oleh karena itu, bulan Muharram adalah bulan di mana kita memupuk, meningkatkan ngandelan keyakinan yang hadir dalam diri kita. Zadatahum imanan ma'a imanim. Bagaimana kita menambah keyakinan terhadap iman, keyakinan yang sudah hadir. Sahabat-sahabat sekalian, bukti orang yang beriman itu adalah walladzina hajaru, mereka senantiasa mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik. Satu keterangan mengatakan mujahadatun nafs minal asi ila ta'ah, bagaimana orang yang beriman itu dibuktikan dengan mujahadatun nafs, terus berusaha dirinya, berusaha keras, siap mengorbankan harta dan jiwanya. Untuk apa? Minal asi, meninggalkan seluruh perbuatan maksiat, ila ta'ah, menuju kepada ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan dalam ayatnya, waruzza tahzur, yang namanya maksiat tinggalkan. Artinya di bulan Muharram ini tidak ada maksiat. Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat. Orang jahiliyah, mereka komitmen tentang bulan Muharram,
Tidak ada peperangan, tidak ada pertengkaran, tidak ada yang namanya keributan, tidak ada yang namanya kemaksiatan. Itu mereka komitmen terhadap apa yang terjadi di bulan Muharram. Kita sebagai orang yang sudah terlepas dari kejahiliahan, ya, orang jahiliyah saja sudah meninggalkan komitmen di bulan Muharram itu tidak ada maksiat. Paribasa nama, oke, bulan Muharram tidak ada, setelah bulan Muharram teh teuing. Tapi bagi kita Muharram adalah sebagai tonggak sejarah untuk berubah. Tidak ada kemaksiatan. Catatan kita, jadikan tekad kita, tidak ada kemaksiatan di bulan Muharram, karena itu bulan suci, bulan yang disucikan. Artinya bulan yang disucikan itu apa buktinya? Waruzza fahzur. Yang masih berteman dengan kemaksiatan, rubah, tinggalkan. Waruzza fahzur. Semua perbuatan dosa tinggalkan. Yang punya kebiasaan buruk, yang punya berteman dengan hal-hal yang menuju kepada kemaksiatan, jadikan bulan Muharram untuk dirubah menjadi kebaikan. Mujahadatun nafs minal asi ila ta'ah. Berusaha keras untuk meninggalkan seluruh kemaksiatan untuk menuju kebaikan, menuju ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai perwujudan itu semua bisa dilakukan manakala apa? Wajahadu fisabilillah. Maka mereka berusaha keras mempertahankan, meningkatkan upaya untuk terus berubah dari kemaksiatan menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berjuang di jalan Allah, artinya menempuh seluruh apa yang Allah perintahkan. Ya, jihad itu artinya kerja keras, artinya sekeras tenaga, sekuat-kuatnya, semuanya diperjuangkan, harta dan jiwanya hanya sebatas untuk meninggalkan seluruh kemaksiatan. Sahabat-sahabat sekalian, Allah juga mengingatkan di dalam ayatnya, yaitu surat Al-Hasyr. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang di dalam dirinya, di dalam akalnya, di dalam hatinya, di dalam perbuatannya tertengger keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan akan kitabnya, keyakinan akan rasulnya, keyakinan akan malaikatnya, keyakinan akan hari akhir, masa pertanggungjawaban, keyakinan akan takdir Allah. Apa katanya? Ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Artinya orang-orang yang beriman mendambakan kualitas di hadapan Allah apa? Takwa. Takwa itu artinya tangga. Takwa itu artinya kekuatan. Takwa itu artinya rasa takut kita di hadapan Allah. Jadi orang-orang yang beriman, mereka memiliki kekuatan, membangun kekuatan. Mereka orang-orang yang beriman berusaha keras menuju tangga kemuliaan di hadapan Allah. Mereka orang yang beriman memiliki rasa takut di hadapan Allah. Apa perintahnya? Apa buktinya? Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Wal tandur, hendaklah kamu perhatikan ma qaddamat, apa yang telah engkau perbuat, lighadin, yaitu untuk hari esok.
Perbuatan hari ini adalah untuk perbuatan hari esok, menyambut hari esok. Hari ini kita di dunia, esok nanti kita di akhirat. Oleh karena itu, perhatikan seluruh apa yang sudah kita lakukan guna untuk meraih perbaikan, meninggalkan seluruh kemaksiatan, ligodin, untuk mempersiapkan kebahagiaan, kemenangan, dan juga keselamatan nanti di hari esok, artinya di akhirat kelak. Wattaqullah. Oleh karena itu, bangun kekuatan yang ada dalam diri kita, bangun kekuatan yang ada dalam lingkungan kita, bangun kekuatan yang ada di keluarga kita, bangun kekuatan yang ada di keluarga besar kita, sehingga semuanya bersatu padu, saling ta'aruf, saling ta'awun, saling menolong, ta'ahi, saling bersaudara. Bagaimana Allah persaudarakan antara kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Mereka saling membantu. Untuk apa? Untuk berusaha keras meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah amat sangat teliti memperhatikan apa yang kita lakukan. Hari ini kita melakukan perbuatan-perbuatan salah, maksiat, kesirikan, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak kembali kepada tauhid. Hari ini kita berbuat salah, perbaiki. Hari ini kita berbuat kemaksiatan, tobat, kembali, perbaiki. Taba wa aslaha. Artinya kita diperintahkan untuk terus mengejar kebaikan dan kebaikan, keselamatan nanti di akhirat kelak. Di dalam surat Al-Qasas Allah mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhir wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard wallahu la yuhibbul mu'tadin. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Maka carilah, usahakanlah, mujahadatun nafs, berusaha keras di dalam diri kita, keluarga kita. Apa? Ibtigo'a wabtaghi fima ataqallah, terhadap apa yang telah Allah berikan. Ad-darul akhirah adalah kampung keselamatan akhirat. Artinya di situ mengandung satu pesan dari Allah bahwa hidup kita sebenarnya adalah nanti di akhirat. Hari ini kita hidup adalah belajar untuk kita nanti menuju kehidupan yang abadi. Kehidupan hari ini sebagai upaya kita usaha untuk meraih kehidupan yang menyelamatkan nanti di akhirat. Salah kita dalam berusaha hari ini, salah kita dalam menetapkan pendirian, salah kita dalam melakukan perjalanan hidup dan kehidupan, maka akan kecelakaan yang besar, kerugian yang besar nanti di akhirat. Maka Allah ingatkan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Upayakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Mata dengan melihatnya, tangan bisa dengan berbuat, kaki, mata, akal, seluruh yang Allah berikan semuanya gunakan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Dengan cara apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin, berbuat ahsin. Ahsin itu ihsan. Ihsan itu apa? Anta abudallah ka'annaka yarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Artinya ihsan itu adalah puncak pengabdian seseorang. Orang yang bisa melakukan ihsan, mereka memiliki dua modal utama. Apa? Iman dan Islam. Sebagaimana dalam hadis Jibriliyahnya Allah mengajarkan Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril langsung bertemu dengan Nabi di hadapan para sahabatnya. Mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Kemudian kesininya bertanya tentang tanda-tanda kiamat dan selanjutnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka beribadahlah engkau kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik
kepada kita. Kita diberikan umur yang panjang, kita diberikan kenikmatan, kita diberikan keuangan, kita diberikan segala kenikmatan yang Allah itu diberikan sebagai modal kita untuk menjalankan tugas pokok pengabdian hidup kita, yaitu ibadah kepada Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah engkau melupakan nasibak, bagianmu, kewajibanmu di dunia. Artinya apa? Kewajiban yang pokok kita di dunia tidak ada lain, hanya satu perintah hidup. Apa itu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menghamba, beribadah hanya kepada Allah dengan setulus-tulusnya menjalankan ajaran agama Islam. Artinya kewajiban kita di dunia hanya satu, yaitu ibadah. Oleh karena itu jadikan seluruh hidup dan kehidupan kita dalam rangka ibadah. Innal hayata dunya ibadatun, sesungguhnya kehidupan kita adalah ibadah. Dasarnya adalah iman kepada Allah, la ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Dalam menjalankannya tidak ada yang bisa dilakukan kecuali dengan menjalankan seluruh syariat yang Allah berikan. Al-Quran dan Sunnah menjadi ikutan, menjadi patokan bagaimana menjalankan keyakinan, bagaimana menjalankan ibadah. Inna dina indallahi Islam, Islam menjadi wadah untuk menjalankan seluruh pengabdian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghayra al-islam ad-dina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang hidup dalam kehidupannya tidak menjalankan seluruh apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam al-Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menerima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Seperti apa gambaran kerusakan di bumi? Alam dan sekitarnya dengan fenomena-fenomena yang ada itu semuanya itu rusak dengan ulah tangan manusia. Doharo fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di langit, di darat dan di laut karena ulah tangan manusia, termasuk juga pada kehidupan manusia. Rusaknya akhlak moral manusia, terjadinya kehidupan pergaulan yang bebas, orang sudah melakukan kemaksiatan di mana-mana, itu adalah kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu satu jawabannya adalah komitmen terhadap apa yang menjadi keyakinan. Belajarlah kita untuk senantiasa mencari cahaya dari Allah, untuk mencahayai di kehidupan kita. Supaya apa? Supaya terjadi di kehidupan kita adalah kehidupan yang diharapkan oleh Allah, rahmatan lil alamin. Tunjukkan akhlak kita sebagai seorang mukmin muslim yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya jangan berbuat kerusakan, berarti orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mengadakan perubahan-perubahan ke arah lebih baik, mereka senantiasa wajahiduna fi sabilillah, mereka senantiasa menebar kebaikan, menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khairukum, terbaik di antara kamu, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Al-Quran juga mengatakan khairul ummah, siapa umat yang terbaik? Ya, mereka adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya itu orang-orang yang senantiasa menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Supaya apa? Wala tabghil fasada fil ard, supaya tidak terjadi kerusakan di bumi. Artinya bumi yang kita pijak semuanya teratur sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan. Sahabat-sahabat sekalian, sebagai satu kesimpulan dari penjelasan ayat tadi di atas, pertama, jadikan bulan Muharram adalah pijakan bagi kita untuk ke arah yang lebih baik.
Muharram artinya bulan yang disucikan oleh Allah. Yuk mari kita catat dalam diri kita untuk menjadikan sesuatu yang baik di hadapan Allah. Tinggalkan seluruh kemaksiatan yang selalu hadir di dalam diri kita. Selama bulan Muharram kita tinggalkan kemaksiatan. Mudah-mudahan itu terus berlanjut sampai kita ketemu Muharram lagi. Yang kedua, tingkatkan keyakinan, keimanan kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki keyakinan yang kuat. Karena modal utama seutama-utamanya adalah memiliki keimanan yang kemudian diikuti dengan komitmen kita kepada kitabullah dan sunatullah, dan juga diikuti dengan perwujudan, yaitu menjadi akhlakul karimah, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjadi rahmatan lil alamin, senantiasa menyuruh kebaikan, menyuruh kepada yang baik, ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu mungkin sebagai gambaran bagaimana kita menyambut di bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan kita dalam hidup kita, di sisa umur kita mudah-mudahan adalah umur yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu hada astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.